Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke asistensi paket farmasetika dasar berikutnya bersama saya Arisanti. Kali ini paket kita yaitu resep yang di keterangan di bagian atasnya itu ada keterangan iter 3 kali, ya. Iter 3 kali itu artinya iteratur 3 kali. Jadi resep ini bisa diulang 3 kali. Jadi total keseluruhan resep seperti ini bisa ditebus adalah 4 kali, yaitu 1 kali resep aslinya, kemudian 3 kali resep ulangannya, kopi resep ulangannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke perhitungan bahan. Ada sedikit yang saya rubah dari resep ini ya, yaitu jumlah sodium phenytoinnya dan jumlah diazepamnya. Kenapa? Nanti bisa dilihat sendiri ketika dihitung. Kalau kita menggunakan resep asli 200 mg dan 5 mg, maka di situ akan terlihat bahwa dia sangat overdosis, ya. Jadi saya rubah, luminalnya tetap 100 mg, sodium phenytoinnya 200 mg, diazepamnya sodium phenytoinnya 100 mg dan diazepamnya 2 mg. Campur dan buatlah serbuk bagi dengan dosis sedemikian sebanyak 8, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Sekarang kita masuk ke perhitungan bahan, ya. Perhitungan bahan, oke, karena ada keterangan data less doses, jadi dengan dosis sedemikian, jadi dosis yang tertera di sini adalah untuk per bungkus, ya. Nah, jadi luminalnya itu adalah 8 kali 100 mg, yaitu 800 mg. Sodium phenytoinnya 8 kali 200 mg, yaitu 1600 mg. Dan diazepamnya, 8 kali 100 mg ya, Jadi ini juga 800 mg. Oke, kemudian diazepamnya adalah 8 kali 2 mg, yaitu 16 mg. Oke, nah jumlah atau bobot diazepam 16 mg ini sukar kita timbang dengan akurat atau dengan teliti, sehingga untuk mendapatkan diazepam dengan bobot 16 mg kita perlu melakukan pengenceran, ya. Oke. Nah, pengencer yang lazim kita gunakan biasanya adalah laktosa, ya. Nah, tetapi di resep ini ada sodium phenytoin. Sodium phenytoin itu ketika dia bercampur dengan laktosa, maka dia akan meningkatkan absorpsinya sampai ke dosis toksik. Sehingga secara farmasetika, sodium phenytoin itu dikatakan terjadi incompatibility dengan saccharum lactis, ya. Yang sebenarnya itu bukan incompatibility, bukan ketidaktercampuran. Sebenarnya bisa aja dicampur, tetapi penyerapan di dalam darahnya itu menjadi tidak sesuai prediksi, ya. Jadi untuk sodium phenytoin ini tidak menggunakan saccharum lactis, tetapi menggunakan bahan netral yang lain, yaitu amilum, ya. Kita pakai amilum. Oke, nah sekarang kita kembali. Kita mau menimbang atau menghasilkan atau mendapatkan diazepam sebanyak 16 mg. Ya. Oke, jadi kita cari dulu perbandingan pengencerannya. 50 bagi 16 dapat 3,125. Ini kita bulatkan ke atas. Ya, kita bulatkan ke 5 ke 5. Sehingga perbandingannya itu adalah 1/5. Ya, atau 50 mg dalam 250 mg. Pengencernya amilum. Jadi obatnya atau diazepamnya itu 50 mg. Kemudian sisanya 200 mg itu adalah amilum dan karmin. Oke, ya. Nah, kemudian dicampur, dari campuran 250 mg total itu diambil hasil pengenceran sebanyak 16 mg dibagi 50 mg dikali 250 mg, yaitu 80 mg. Ini yang setara dengan 16 mg diazepam.
Sisa pengencerannya dibungkus tersendiri, diberi keterangan. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan DM. Perhitungan DM-nya, oke, ini pasiennya dewasa ya, jadi kita cari saja DM. Yang pertama adalah DM luminal. DM luminal itu adalah 300 mg sekali pakai, 600 mg sehari pakai. Jadi untuk sekali pakainya, karena dia dataran dosis, maka satu kali pakai adalah 1 kali 100 mg. Sekali minum dia minum 1 bungkus ya. Jadi 1 kali 100 mg. Itu kecil dari 300 mg. Untuk sehari pakainya 3 kali karena penandanya 3 kali ya. 3 kali 100 mg yaitu 300 mg. Persentasenya 50%. Kemudian sama, kita lakukan hal yang sama untuk phenytoin natrium. Phenytoin natrium itu DM-nya 400 mg sekali pakai, 800 mg sehari pakai ya. Jadi untuk sekali pakai 1 bungkus dikali dalam sebungkus itu isinya 100 mg phenytoin. Nah, itu sama dengan 100 mg kecil dari 400 mg. Cari persentasenya. Untuk sehari pakai 3 kali 100 mg kecil dari 800 mg. Cari persentasenya. Kenapa kita perlu mencari persentase? Sekali lagi, ini biasa saya jelaskan di kelas. Nah, untuk bahan-bahan yang ber-DM, apalagi kalau bahan tersebut perlu untuk dicari DM sarahnya, maka ya kita perlu ada persentase ini ya untuk menghitung nanti DM searah dari obat-obat yang ada di dalam resep. Oke. Jadi sudah ada luminal dan phenytoin. Sekarang kita masuk ke diazepam. DM-nya diazepam itu adalah tidak ada per 40 mg. Nah, sekali pakainya itu 1 bungkus dikali per bungkus isinya 2 mg. Jadi 2 mg. Persentase di sini kan tidak ada ya. Sekali pakainya kan tidak ada dosis maksimalnya. Tetapi kita tetap harus menghitung persentasenya. Persentasenya itu kita bandingkan dengan dosis sehari pakai. Ya. Jadi walaupun dia minum 1 bungkus, tetapi kan ada dosis sehari yaitu 40 mg. Jadi kita cari 2 mg per 40 mg kali 100% dapat 5%. Sehari pakainya 3 kali 2 mg, 6 mg kecil dari 40 mg, dicari juga persentasenya. Nah, disinilah terpakai persentase tadi ya. Nah, karena phenytoin natrium, luminal, dan diazepam ini ketiganya memiliki efek sedatif. Ya, nah, sehingga untuk resep yang di dalamnya ada komponen 3 jenis obat ini perlu dihitung DM searahnya. Cara menghitung DM searah adalah kita tinggal menambahkan persentase ketiga obat untuk sekali pakai dan sehari pakai. Jadi persentasenya saja yang ditambah. Tadi 33,3 tambah 25 tambah 5%. Kemudian untuk sehari pakai 50% tambah 37,5% tambah 15%. Ini lebih ya, 102,5%. Jadi lebih dari 100% sehingga kita perlu kembali ke penulis resep, ke dokter atau ke pengawas ya kalau di lab, itu untuk meminta tanda seru seperti ini atau para. Ya, untuk menyetujui bahwa obat ini tetap dibuat walaupun dosis yang terhitung itu melebihi 100%. Oke, nah sekarang kita masuk ke cara kerja. Ya, yang pertama disiapkan alat dan bahannya, kemudian dibuat pengenceran untuk menghasilkan diazepam 16 mg. Jadi kita timbang dulu pengencernya, amilum oryse dan karmin 200 mg. Kemudian masukkan sebagian kelumpang, gerus halus, tambahkan diazepamnya 50 mg, masukkan kelumpang sedikit-sedikit, gerus ad homogen. Kemudian masukkan sisa amilum dan karmin. Sudah jadi pengencerannya dengan total berat 250 mg. Nah, kemudian ini dikeluarkan dari lumpang, kemudian ditimbang hasil pengencerannya sebanyak 80 mg sesuai perhitungan tadi. 80 mg ini setara dengan 16 mg diazepam. Sisa pengenceran dibungkus tersendiri. Oke, kemudian ya,
hasil pengenceran kemudian dimasukkan ke dalam lumpang kembali, kemudian kita timbang phenytoin natrium sebanyak 800 mg, masukkan ke lumpang sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Demikian juga fenobarbital, masukkan sedikit demi sedikit, digerus atau homogen. Kemudian dikeluarkan dari lumpang, diayak, dan dihomogenkan kembali, dibagi sebanyak 8 bungkus sama rata dengan cara ditimbang satu per satu. Kenapa ditimbang satu per satu? Karena hasil perhitungan dosis maksimal tadi lebih dari 80%. Ya, jadi walaupun disetujui untuk dibuat, tetapi untuk membaginya itu kita bungkus, kita timbang satu per satu untuk 8 bungkus ya. Jadi nanti ini kalau misalnya ujian, kalian buat saja jurnalnya seperti ini, ditimbang satu per satu ya, sebanyak berapa bungkus yang diminta, terus nanti minta dispensasi. Ya, karena kalau kita nimbang satu per satu, 8 bungkus atau 15 bungkus itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi minta dispensasi, mungkin bisa dikasih 2 bungkus saja yang ditimbang satu-satu, sisanya bagi seperti biasa. Oke, kemudian yang langkah berikutnya dimasukkan ke dalam wadah ya, wadah ini. Wadah dan diberi etiket putih. Kemudian jangan lupa dibuatkan salinan resepnya dengan keterangan. Jadi di keterangannya memuat semua keterangan yang ada dalam resep ini dan keterangan yang ada di belangko kopi resep. Kemudian setelah dituliskan resep ini dicantumkan date original. Ya, jadi itu berarti resep aslinya sudah ditebus. Jadi resep ini hanya bisa ditebus lagi sebanyak 3 kali. Oke, baik ya, semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.